Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernila dengan NIM S1S1220049 dari kelas B, jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan Python, yaitu kelas dan objek. Nah, kelas atau objek Python. Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Nah, hampir semua yang ada di Python itu adalah sebuah objek dengan properti dan metodenya. Kelas itu seperti konstruktor objek atau cetak biru untuk membuat objek. Nah, untuk membuat kelas, untuk membuat kelas itu kita menggunakan kata kunci kelas. Contoh, kelas buah. Oke, X-nya sama dengan 10. 2, X sama dengan 2. Kemudian print buah. Save. Jalankan. Sini adalah kelas main buah. Oke. Nah, buat objek. Nah, kita bisa menggunakan kelas bernama kelas itu untuk membuat objek. Contoh, sini kelas buah. Satu itu sama dengan buah. Kemudian print P1 kali X. P1 titik X. Oke, jalankan. Hasilnya adalah 2. Oke, lanjut. Nah, fungsi init. Contoh di atas itu adalah kelas dan objek dalam bentuk paling sederhana dan tidak terlalu berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Nah, untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan init. Nah, semua kelas itu memiliki fungsi yang disebut init, yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Nah, gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat. Nah, di sini membuat kelas bernama person dengan menggunakan init untuk menetapkan nilai dan nama usia. Oke, langsung ke contohnya. Kelas buah. Def init self
fluid, dan warna. Oke, sel buah fluid sama dengan fluid. Kemudian sel warna warna. Nah, P1 itu sama dengan buah apel, merah. Oke. Print P1 fluid dan print P1 warna. Coba save dan jalankan. Oke, hasilnya adalah apel merah. Oke, lanjut ke fungsi string atau fungsi str. Oke, kembali ke tadi. Nah, fungsi init ini dipanggil secara otomatis setiap kali digunakan untuk membuat objek baru. Oke, lanjut ke fungsi str. Nah, fungsi str ini mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas dipresentasikan sebagai string. Nah, jika fungsi str itu tidak disetel, representasi string objek akan dikembalikan. Contoh, print P1. Jalankan. Dan hasilnya seperti ini. Main buah objek. Karena objek tanpa fungsi string. Lanjut, representasi string suatu objek dengan fungsi str. Nah, dengan fungsi str-nya menambahkan def str self return f self fluid
self fruit, kemudian self warna. Oke. Save dan jalankan. Hasilnya yaitu apel dan kurung merah. Lanjut ke metode objek. Nah, objek juga itu bisa berisi metode. Nah, metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Nah, di sini kita akan membuat metode di kelas person, namun dalam contoh di sini kita membuat dalam kelas buah. Def my function. Saya adalah self.fruit. P1 itu sama dengan buah. Apel merah. My function. Oke. Save dan jalankan. Hasilnya halo, saya adalah apel. Oke, lanjut ke di sini ada catatan parameter self. Ini parameter self itu adalah referensi ke instance kelas saat ini, digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Selanjutnya ada parameter diri. Nah, parameter self, parameter diri ini adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Nah, itu tidak harus diberi nama self, kita bisa menyebutnya apapun yang kita suka. Tetapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun di kelas. Contoh, def init kan di sini. Oke, di sini kita menggunakan kata mySillyObject dan abc alih-alih self. mySillyObject, kemudian mySillyObject, mySillyObject. Oke. ABC. Oke, saya jalankan. Hasilnya yaitu, oke, halo, saya adalah apel. Sama seperti yang tadi, tapi menggunakan mySillyObject dan abc. Oke, lanjut ke untuk
mengubah properti objek. Nah, kita dapat mengubah properti objek, mengubah properti seperti pada objek berikut. Di sini menetapkan usia P1-nya menjadi 40. Oke, langsung saja kita ke VS Code. Oke, printnya P1 itu buah apel, kemudian P1 titik age itu sama dengan 1 titik warna sama dengan kuning. Coba save dan jalankan. Print P1 age. Oke, sorry, print ganti jumlah. Jumlahnya ada 5. P1 dot jumlah. Oke, save dan jalankan. Hasilnya adalah 5. Oke, lanjut ke menghapus properti objek. Nah, kita dapat menghapus properti objek dengan menggunakan kata kunci del. Contoh, oke. Satu. Sini kita menggunakan del P1 dot jumlah. Print. Oke, save dan jalankan. Oke, ada yang salah di sini untuk jumlah, karena ini menghapus propertinya. Di sini juga hasilnya akan error. Oke, lanjut. Lanjut ke menghapus objek. Nah, kita dapat menghapus objek dengan menggunakan del kata kunci seperti yang tadi. Klik VS Code. Oke, del P1. Oke, save dan jalankan. Hasilnya tetap sama karena satu tidak berdefinisi, hasilnya telah dihapus. Oke, lanjut ke pernyataan lulus atau statement pass. Pass statement. Nah, kelas itu definisi tidak boleh kosong. Tetapi jika karena alasan tertentu kita memiliki kelas definisi tanpa konten, masukkan
pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Contoh, kelas 2, tapi karena tidak ada isinya kita menggunakan pas. Oke. Saya langsung save dan jalankan. Dan hasilnya seperti ini. Kosong. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.